Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Amsal 30 ayat 24. Amsal 30 ayat 24 berkata, ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Saudaraku, bagi anak-anak Tuhan, hidup ini adalah sebuah proses untuk belajar menjadi serupa dengan Kristus. Dalam proses belajar itu, tentu dasar utamanya adalah firman Allah, tetapi kita juga bisa belajar dari siapapun dan apapun yang ada di muka bumi ini. Inilah yang saya sebut dengan belajar kehidupan. Nah, berkaitan dengan itu saudaraku, Alkitab secara khusus Amsal 30 ayat 24 sampai 28 mengajarkan kepada kita orang-orang percaya untuk belajar dari binatang-binatang yang kelihatannya kecil, kelihatannya lemah dan tidak berdaya, namun memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh binatang-binatang lain, bahkan manusia sekalipun. Binatang yang pertama yang disebut oleh Amsal adalah semut. Di dalam ayat 25 dikatakan, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Saudaraku, sebagaimana kita tahu semut adalah binatang yang sangat lemah tentunya, bila kita injak atau kita pites saja, dia pasti sudah akan mati. Tetapi kelebihan binatang ini adalah dalam hal bertahan hidup. Semut adalah binatang yang dikenal sebagai pekerja yang sangat keras, bahkan tidak kenal waktu dan tidak kenal musim. Ia terus-menerus bekerja dan membangun apa yang namanya persediaan makanan. Lumbung-lumbung mereka penuh dengan makanan, bahkan dari musim ke musim, persediaan makanan untuk dimakan. Dari semut ini saudaraku, kita belajar untuk menjadi seorang yang bekerja keras, memiliki simpanan yang cukup untuk persediaan dari waktu ke waktu, di mana kita tidak tahu apa yang terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Sebab sebagaimana kita tahu bahwa hidup ini tidak selalu berjalan baik-baik saja, ada kalanya kita ada dalam lembah-lembah pergumulan, entah itu karena sakit penyakit atau hal-hal yang lainnya. Yang kedua adalah pelanduk. Dikatakan dalam ayat 26, pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Menyadari betapa lemahnya pelanduk, oleh sebab itu dia tidak mau tinggal dalam kelemahannya dan membuat kubu pertahanan dengan cara membuat rumah di bukit batu. Tujuannya tentu saja agar ia tidak mudah dimangsa oleh binatang-binatang buas yang siap menerkamnya. Dengan membuat rumah di bukit batu saudaraku, maka pelanduk terlindung dari berbagai macam bahaya yang sewaktu-waktu menyerang dirinya. Ini tentu saja sebuah hikmat dan kebijaksanaan yang luar biasa. Dia tidak membuat kelemahannya menjadi alasan untuk ia menyerah dengan keadaan, tetapi justru berjuang agar dia tetap survive di dalam menghadapi berbagai-bagai tantangan. Pelajaran penting yang dapat kita ambil dari pelanduk saudaraku, sebagai manusia yang diberikan hikmat dan akal budi, kita tidak boleh menyerah dengan kelemahan dan keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki. Justru karena kita mengetahui kelemahan-kelemahan itu, kita harus membangun benteng yang sangat kuat agar kelemahan itu tidak mudah dibobol oleh musuh yang sewaktu-waktu dapat menyerang hidup kita dan bahkan menghancurkan kita. Kita tidak boleh berkata, aku kan lemah dalam hal keuangan, makanya aku korupsi. Atau, aku kan lemah dalam hal seksual, makanya selingkuh.
Atau juga aku kan lemah dalam hal berkata-kata, makanya aku suka ngegosip, memfitnah, dan lain sebagainya. Tentu saja saudaraku, kelemahan-kelemahan ini adalah sesuatu yang harus kita terima. Tetapi bukan berarti kita harus excuse dengan kelemahan itu dan menjadikannya alat untuk kita tetap tinggal di dalam dosa. Justru karena kita tahu kita memiliki kelemahan-kelemahan itu, maka kita harus berperang dengan kelemahan-kelemahan itu, sehingga kita kemudian dapat keluar dari setiap kelemahan yang ada dan menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah binatang belalang. Dikatakan dalam ayat yang ke-27, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Memiliki raja atau seorang pemimpin adalah anugerah saudaraku, karena kita dapat dibimbing, dituntun untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang membuat hidup kita menjadi maksimal dan luar biasa. Bukan hanya itu, Alkitab mengatakan bahwa berkat turun dari atas dari seorang pemimpin yang kemudian dialirkan ke bawah. Oleh sebab itu kita harus menaruh respek terhadap seorang pemimpin yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita. Entahlah itu dalam rumah tangga kita, di tempat di mana kita bekerja, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ataupun di dalam gereja Tuhan. Pemimpin-pemimpin itu ada bukan karena kebetulan, tetapi Allah lah yang menempatkan mereka ada di tempat-tempat itu. Itulah sebabnya Alkitab mengajarkan untuk kita menghormati para pemimpin kita, bahkan sekalipun pemimpin itu jahat di mata kita. Namun Tuhan tetap memerintahkan untuk kita menghormati mereka. Apalagi bila kita dipimpin oleh seseorang yang memiliki kredibilitas yang baik, memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan, jiwa memimpin yang luar biasa, serta memiliki semangat untuk melayani, kita harus kasih respek lebih lagi kepada orang-orang yang demikian. Namun sayangnya ada banyak orang tidak memahami prinsip teologis kepemimpinan, sehingga menganggap bahwa kepemimpinan sebagai sesuatu yang lumrah, yang wajar, sehingga mereka seringkali mengabaikan untuk taruh respek kepada seorang pemimpin, taruh hormat kepada seorang pemimpin, dan taruh submission kepada seorang pemimpin. Dalam hal ini kita perlu belajar dari seekor belalang. Dikatakan di dalam firman Tuhan tersebut di atas bahwa mereka itu tidak memiliki pemimpin, tetapi mereka justru hidup tertib sedemikian rupa, teratur, seolah-olah ada seorang pemimpin yang mengatur mereka. Bagi seekor belalang tentu saja memiliki seorang raja atau pemimpin adalah sesuatu yang luar biasa, tetapi mereka tidak menemukan itu. Itulah sebabnya mereka kemudian membangun komunitasnya begitu rupa, karena memang mereka menyadari tidak memiliki raja, tidak memiliki pemimpin yang sanggup melindungi mereka dari musuh-musuh yang sangat mungkin untuk membunuhnya. Oleh sebab itu kita perlu belajar dari belalang betapa bersyukurnya Tuhan memberi kita seorang leaders yang olehnya kita dituntun untuk menemukan jalan-jalan kebenaran. Yang keempat adalah binatang cicak. Di dalam ayat yang ke-28 dikatakan cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Cicak ini saudaraku adalah gambaran binatang yang sangat fleksibel dengan tempat. Ia ada di mana-mana. Dari tempat-tempat yang biasa sampai tempat-tempat yang luar biasa. Dari tempat yang tidak terhormat sampai di istana para raja. Semua itu membuktikan betapa ia sangat mudah beradaptasi dengan semua tempat yang ada. Ia dapat saya gambarkan sebagai seorang yang fleksibel dengan hidupnya. Ia adalah orang yang mudah berelasi dengan siapa saja dan membangun hubungan dengan siapa saja. Bagi seseorang yang seperti cicak ini saudaraku, relasi adalah aset yang sangat berharga, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan adalah strategi yang paling jitu untuk membuat dirinya menjadi sukses. Tak heran saudaraku, cicak diterima di mana-mana. Belajar dari cicak ini saudaraku, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang sanggup berelasi dengan siapapun dan beradaptasi dimanapun, agar olehnya kita menjadi orang-orang yang berhasil dan dapat survive dimanapun kita berada.
Melalui pelajaran yang disampaikan oleh Salomo dalam Amsal 30 ini, saudaraku, marilah kita belajar untuk terus-menerus berhikmat dalam hidup ini. Sebab hanya dengan hikmat dan kebijaksanaan, kita dapat bertahan dalam kehidupan, bahkan dapat memenangkan pertarungan demi pertarungan. Sebagaimana yang ditulis oleh Amsal 1 ayat 32-33 yang berkata, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku atau hikmat, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Itu artinya ketika kita memiliki hikmat dan kebijaksanaan, maka kita menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Dan bila hari-hari ini Anda menghadapi berbagai-bagai pergumulan dan tidak tahu jalan keluar seperti apa, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita minta hikmat kepada Allah yang Maha Tinggi, sumber dari segala sesuatu. Mari angkatlah hatimu kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan setiap jemaatmu dan umatmu dimanapun berada, yang hari-hari ini mereka sedang ada dalam pergumulan. Mereka tidak tahu jalan keluar seperti apa yang harus mereka tempuh. Dan hari ini mereka datang memohon belas kasihan-Mu. Kiranya kuasa-Mu melawat mereka. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguatkan mereka. Dan hikmat-Mu yang luar biasa itu memenuhi hati dan pikiran mereka, sehingga mereka dapat menimbang dan memutuskan sesuatu dengan tepat dan benar, dan olehnya mereka dapat keluar dari setiap pergumulan yang mereka hadapi. Demikian juga bila ada umat-Mu yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka, dari tempat ini hamba berdoa kiranya Tuhan melawat mereka, menjamah mereka dan memberikan kesembuhan. Kiranya kuasa dari tempat yang Maha Tinggi menjamah-Mu dan memulihkan-Mu dan menjadi sehat seperti sedia kala. Dan bila ada umat-Mu yang hari-hari ini sedang bergumul dengan finansial mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, hamba berdoa Tuhan melawat mereka, Tuhan menolong mereka memberikan solusi, sehingga mereka dapat menyelesaikan setiap problema hidup mereka dengan gilang gemilang. Terima kasih untuk semua karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan akhirnya kami meletakkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Saudaraku, kiranya Tuhan memberkati engkau dalam segala jalan-jalan-Mu dan membuat berhasil apa yang dikerjakan oleh tangan-Mu, engkau dan seisi rumah-Mu. Kiranya ada di dalam berkat Allah yang Maha Tinggi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.